Kata ayahku, kebaikan datang dari apa yang kita tanam sejak matahari terbit. Dan dari matahari terbit pagi inilah satu kebaikan dimulai. Ceritaku berawal dari tempat ayahku bekerja, di sebuah ladang yang terhampar luas. Apa yang ia tanam hari ini dan keringat yang ia teteskan membawa banyak perubahan. Alif, ayo. Assalamualaikum, Mak. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Ayahku selalu bilang, ilmu adalah matahari. Anak-anak, ada yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Karena dengan ilmulah terang benderangnya masa depan. Ibuku merajut lewat tangannya, mengolah satu kebaikan hingga jadi kebaikan lainnya. Untuk membawa kebaikan harus dimulai dari kesehatan, agar kaki-kaki mereka nanti kuat melangkah. Ayahku juga bilang, kebaikan berawal dari bibitnya. Dari biji buah sawit ini banyak sekali mengandung kebaikan. Karena bibit yang baik, buahnya bisa dituai dan berguna di masa depan. Di sini, semua orang saling mendukung. Karena lewat dukungan, semakin banyak kesempatan untuk terus berkembang. Dan membuka pintu untuk cerita-cerita lainnya. Ini ceritaku. Lahirnya Desa Transmigrasi Sawit, sejarah dan kehidupan masyarakatnya menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara. Banyak desa transmigrasi sawit di Indonesia yang punya cerita bagus dan layak menjadi cerita seperti film dokumenter Desa Transmigrasi Sawit yang mengangkat Desa Teluk Merbau. Selamat dan sukses. Di bawah angkasa yang luas dan cakrawala yang jernih, terhampar negeri yang kaya dan megah. Indonesia, tempat segala kekayaan terpancar dari tradisi hingga sumber daya alam yang berlimpah. Kita merayakan kehidupan seiring dengan menghargai tradisi, mengenang masa lalu dan menatap masa depan dengan penuh harapan. Di balik keragaman tradisi dan kekayaan alam Indonesia, terdapat sebuah sumber daya yang sangat berharga, yaitu kelapa sawit.
kelapa sawit tak hanya sekedar pohon, namun simbol keberanian dan daya juang yang luar biasa. Aku percaya bahwa sawit itu baik, terlihat di setiap helai daun sawit. Menembus terik matahari, menggenggam harapan, tumbuh subur di atas tanah yang subur, menyediakan kehidupan layak bagi banyak orang. Di antara hijaunya hutan tropis Indonesia, sawit menjadi tulang punggung perekonomian negara ini. Tanaman yang awalnya ditanam di daerah tropis Afrika, kini menyebar dan tumbuh subur di berbagai negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Buah kelapa sawit yang kaya akan minyaknya digunakan sebagai bahan baku untuk berbagai produk konsumen, seperti minyak goreng, sabun, kosmetik, dan biodiesel. Karena daya produksinya yang tinggi dan biaya produksinya yang relatif rendah, kelapa sawit menjadi komoditas ekspor utama Indonesia dan menjadi andalan dalam menghasilkan devisa bagi negara. Tidak hanya memberikan manfaat bagi perekonomian nasional, kelapa sawit juga memberikan penghidupan bagi ratusan ribu petani sawit dan masyarakat di sekitar perkebunan. Manfaat kelapa sawit juga berkontribusi pada pembangunan daerah-daerah yang terisolasi. Inilah perjalananku, seorang mahasiswa akhir yang merangkai kisah tentang kebaikan sawit yang mampu menghidupi banyak orang. Perjalanan kali ini, aku akan menemui para petani untuk melihat bagaimana kelapa sawit telah membantu meningkatkan taraf hidup dan mempercepat pembangunan desa ini. Salah satunya adalah Pak Setiono, Ketua Aspekpir yang juga generasi pertama petani sawit di sini. Pak Setiono akan mengantarku melihat perkembangan desa Teluk Merbau sebagai salah satu desa transmigrasi yang berhasil. Halo Bapak, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana perjalanan ini? Seru sekali. Ini ada banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungin gitu. Ini apa Pak? Hasil panen apa gimana? Kita lagi panen. Tadi setelah ditimbang mau diangkat ke pabrik, diangkat mobil ke bawah pabrik. Saya jadi penasaran nih Pak. Kira-kira aku mau tahu nih kondisi perkebunan kayak gimana sih di sini? Langsung dulu kalau gitu ayo kita Boleh. aja kita keliling ya, Iya, kita Pak. kunjungi. Ya. Mari. Terima kasih Pak ya. Mari. Cara membedakan itu bisa dipanen dan tidak tuh kayak gimana Pak? Di bawah Melihatnya. ada pelondolan sawitnya. Ada pelondolan sawitnya, itu bisa dipanen. Warnanya juga mungkin ya hitam Warnanya sama merah. Kalau matang merah. Nah Bapak ini kan generasi awal petani sawit transmigran nih. Betul. Waktu itu kenapa Bapak berpikir kayak oke, petani sawit? Iya, ya waktu itu di Jawa itu ekonomi kurang bagus. Akhirnya saya punya pikiran ingin transmigrasi untuk merubah hidup. Merubah hidup, alhamdulillah bisa menjadi petani plasma di wilayah Siak. Dan berkembang gitu ya Pak, maju. Betul. Memang awalnya susah, alhamdulillah sekarang sudah sangat bagus sekali. Gitu. Waalaikumsalam. Bagaimana sehat Pak Gus? Sehat, alhamdulillah. Kabar baik Pak Tiono? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Pak Gus. Iya, terima kasih. Baik Pak Gus, silakan ngobrol sama Happy juga ya, ya Mas Oke, ya. oke, terima kasih Pak Tiono. Pak, Iya. mau nanya. Iya. Ini sosok seorang Bapak Setiono ini di mata Pak Agus tuh kayak gimana sih? Iya, oke ya. Jadi saya sebagai sahabat melihatnya Pak Setiono ini pertama adalah orangnya punya semangat tinggi. Yang kedua ikhlas. Untuk berjuang, memperjuangkan orang banyak. Kemudian energik, ya, selalu memperjuangkan kepentingan terutama pengelolaan kelapa sawit. Nah, di sisi kemitraan, mitra kita kerja, ini dari mulai tahapan di kelompok tani sebagai tokoh, sebagai ketua, di lembaga ekonomi
di lembaga koperasi dia sebagai Iya. ketua. Kemudian di asosiasi dinobatkan sebagai ketua juga. Berarti memang ketokohannya bisa diandalkan. Jadi memang sosok Pak Setiono ini di mata Pak Agus pemimpin yang baik gitu, paket komplit. Baik, ya betul. Tak ada yang menyangka bahwa kelapa sawit mampu memberikan kehidupan yang layak bagi Pak Setiono dan para petani transmigran lainnya. Daerah yang dulunya terisolasi, kini menjadi daerah yang maju, salah satunya Desa Teluk Perbau. Orang transmigrasi tidak seperti sekarang ini. Nampak mewah, kaya, tidak. Dulu Mundur belum waktu apa-apa kami tahun gitu Pak ya? 90 ini lingkungan ini hutan. Belum ada apa-apa sama belum sekali. ada. Jadi bahkan kita masuk transmigrasi Iya. tahun kalau tahun 89, kalau koperasi tahun 90 ya. 90. Kalau saya masuk tahun 89 Desember masuk. Kondisinya memang sangat memprihatinkan. Alhamdulillah dengan kelapa sawit ini semakin maju, apalagi terbentuk koperasi yang Jadi memang ada hak-hak yang terlindungi lah ya betul. Pak. Jadi sangat bagus sekali. Jadi KUD Tunas Muda ini berdiri sejak kapan dan anggotanya ada berapa Pak? KUD Tunas Muda ini kita bentuk tahun 90. Oh 90. Anggotanya pertama 411 kakak. 400. 11 kakak. Ya, ini anggotanya terdiri dari orang-orang transmigrasi, ada dari Madura, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sebagian masyarakat lokal. Apa saja sih program yang bermanfaat bagi petani plasma ini? Alhamdulillah dengan berdirinya koperasi ini, petani plasma sangat terbantu. Oh, Karena dalam menjual TBS, ke perusahaan itu memang melalui koperasi. melalui koperasi. Jadi ya? manfaatnya berkoperasi sangat bagus sekali. Program-programnya termasuk membantu menjual Iya. TBS ke Dan pabrik. membantu lah ya Pak Iya, ya? betul. Misi Pak. Ya. Saya mau nanya nih tentang peremajaan sawit rakyat. PSR ya. Iya betul. PSR itu sebetulnya kan untuk menguntungkan petani banyak. Cuman untuk proses kinerjanya kita di lapangan itu mengalami beberapa kesulitan. Iya. Yang pertama persyaratan memang agak sulit. Betul. Yang kedua masyarakat itu sampai hari ini belum yakin dan percaya kalau dana PSR itu sebetulnya adalah dana hibah. Tidak mengembalikan. Tetapi rata-rata mereka menyampaikan ke kita bahwa itu nanti suatu saat dipotong. Itu mengembalikan ke kita. Oh, baik. Gitu ya. Untuk saat ini kami sudah melakukan pendataan juga penginputan data sampai hari ini sekitar 600 hektar. Tetapi ya masih banyak prasyarat yang belum terlengkapi sampai hari ini masih. Jadi kendalanya tuh bisa ditangani lah ya Pak ya? Alhamdulillah kalau kendala kita selalu melakukan upaya untuk perlengkapan terus. Kita selalu mengajak mereka yang mau mengikuti itu harus melengkapi persyaratannya. Baik Pak. Ya. Terima kasih ya Pak. Alif, bangun yuk. Kata ayahku, kebaikan datang dari apa yang kita tanam sejak matahari terbit. Dan dari matahari terbit pagi inilah satu kebaikan dimulai. Ceritaku berawal dari tempat ayahku bekerja, di sebuah ladang yang terhampar luas. Apa yang ia tanam hari ini dan keringat yang ia teteskan membawa banyak perubahan. Alif, ayo. Assalamualaikum, Mak. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Ayahku selalu bilang, ilmu adalah matahari. Anak-anak, ada yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Karena dengan ilmulah terang benderangnya masa depan. Ibuku merajut lewat tangannya, mengolah satu kebaikan hingga jadi kebaikan lainnya. Untuk membawa kebaikan harus dimulai dari kesehatan, agar kaki-kaki mereka nanti kuat melangkah.
Ayahku juga bilang, kebaikan berawal dari bibitnya. Dari biji buah sawit ini banyak sekali mengandung kebaikan. Karena bibit yang baik, buahnya bisa dituai dan berguna di masa depan. Di sini, semua orang saling mendukung. Karena lewat dukungan, semakin banyak kesempatan untuk terus berkembang. Dan membuka pintu untuk cerita-cerita lainnya. Ini ceritaku. Pak Rudi, Pak Yudi, apakah KUD ini membantu meningkatkan kualitas ekonomi Desa Teluk Merbau ini? Sangat membantu sekali karena KUD Tunas Muda Teluk Merbau kami anggap sebagai jantung perekonomian yang ada di Kampung Teluk Merbau. Karena mayoritas dari masyarakat kita adalah pekebun kelapa sawit dan perkebunan kelapa sawit ini dikelola oleh lembaga yang ada di Kampung Teluk Merbau ini. Kalau dari Bapak sendiri, Bapak Yudi? Masih unit desa Tunas Muda ini bagus tentunya karena memang banyak di situ terdapat kebersamaan dan juga ada semacam pembelajaran di dalamnya. Karena ya kita tahu juga ya KUD ini kan cukup maju ya, KUD Tunas Muda ini, dan menjadi salah satu tulang punggung juga bagi masyarakat Kampung Teluk Merbau ini, yang mana ya core bisnis mereka ini adalah ke bidang perkebunan. Yang memang di dalam KUD inilah untuk mencarikan pendapatan atau perekonomian yang baik bagi masyarakat. Melindungi, mengayomi, dan juga memajukan perkebunan. Dan ada pembelajaran accounting-nya juga di sini. Oh. Di KUD ini ya sambil belajar mengenai accounting dan juga belajar mengenai berorganisasi yang baik juga. Sawit adalah buah kehidupan yang tumbuh subur di bumi pertiwi untuk memberikan kehidupan yang layak bagi manusia di dalamnya. Harapan yang berada di balik senyum, tawa, kerja keras para petani sawit pada akhirnya menumbuhkan buah kemakmuran yang berkelanjutan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya punya beberapa pertanyaan, Pak. Apakah implementasi permajaan sawit rakyat ini sudah dioptimalkan? Baik, terima kasih untuk permajaan kebun kelapa sawit di Provinsi ya sudah dimaksimalkan dengan baik. Karena memang kita sangat dibantu dari program dana BPDKS. Sehingga dari luasan yang sudah dilakukan replanting dari tahun 2016 sampai tahun 2021 dan 2022 itu ada 2.900 hektar. Wah, luas banget itu Pak ya? Kemudian ditambah lagi dengan 1.000 hektar pada tahun 2023. 2023. Dan itu yang penerima manfaatnya ada sekitar 1.500 kakak. Tentu kita mendapat dukungan tentunya melalui Dinas Pertanian dan juga perbankan yang ada di Provinsi, yang juga melalui Kementerian Pertanian dan dari BPDK sendiri, sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Namun tentu kita masih mendorong untuk permajaan yang lain, kebun yang lain di Provinsi, karena total kebun yang bisa yang potensial sekarang diremajakan ada sekitar 29.000 hektar. Itu berada di 15 desa atau kampung. Wah. Jadi ada sekitar 1.500 kakak.
seluruh ini Pak? Sebagian oke. terutama di Kecamatan Dayung, Kecamatan Kuci Kanan, Lubuk Dalam, dan Kecamatan Kutubasik, dan di kecamatan lainnya. Terima kasih Pak, sangat-sangat menjelaskan saya yang meriset mengenai kelapa sawit ini. Oke. Seperti halnya hidup, sawit juga memiliki tantangan dan rintangan yang harus dihadapi. Namun, aku percaya melalui kerjasama antara para petani, pemerintah, dan masyarakat lainnya, kelapa sawit dapat memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian dan kehidupan manusia, tanpa mengorbankan nilai-nilai sosial dan lingkungan yang ada. Gini Pak, terkait dari isu atau komentar negatif dari luar mengenai komoditas serta pengelolaan kelapa sawit Indonesia, aku penasaran dengan tanggapan Bapak tuh gimana? Baik, memang isu-isu negatif oleh masalah sawit ini udah lama. Dulu pertama isu lingkungan, isu kesehatan, isu-isu macam-macam lah. Tapi menurut saya itu karena perang dagang aja, perang dagang. Ya. Tetapi kita juga tetap tidak bisa melawan itu dengan bahwa kita harus ikuti apa kemauan pasar internasional. Makanya pemerintah itu ada RSPO, ada SPO itu memang harus kita lakukan kita lakukan. Itu memang harus kita melawan aja tidak cukup, tetapi harus memenuhi apa permintaan oleh Eropa gitu. Nah, sekarang bagaimana sih tanggapan dan harapan Bapak ke depannya untuk petani plasma ini yang ada di Desa Teluk Merbau? Baik. Ya, harapan kita bagaimana pemerintah bersama kita, pemangku kepentingan kelapa sawit ini harus sama-sama bagaimana mengkater, bagaimana melawan, bukan melawan ya, bagaimana bisa mengkater isu-isu negatif itu supaya sawit kita bisa diterima secara internasional. Ya, tantangannya memang petani kita memang perlu kita siapkan oleh baik pemerintah maupun mitra-mitra petani plasma ini bagaimana mengedukasi ke petani-petani kita bisa bagaimana memberikan memenuhi apa kriteria perkelapa sawitan untuk kebutuhan internasional. Dengan dedikasi Pak Setiono dalam mengembangkan KUD Tunas Muda dan membantu petani plasma, Desa Teluk Merbau telah mengalami kemajuan yang signifikan. Para petani plasma mampu meningkatkan hasil panen mereka yang berdampak positif pada kualitas produk kelapa sawit dan pendapatan mereka. Pertemuan dengan Pak Setiono dan para petani sawit dari Desa Teluk Merbau membuatku ingin mengetahui lebih dalam tentang kelapa sawit dan kehidupan para petani sawit. Perjalanan kali ini bukanlah akhir, melainkan awal bagiku untuk terus merangkai kisah tentang keberagaman dan kebaikan yang terkandung dalam kelapa sawit. Sedikit bercerita mengenai keberlanjutan atau sustainability ya. Ini sebuah isu yang sangat penting, apalagi buat kelapa sawit. Kita tahu persis begitu banyak dan begitu masifnya kampanye mengenai bahwa sawit kita tidak memiliki asas berkelanjutan atau lestari. Replanting jadi salah satu jalannya. Artinya memang dalam replanting ini yang pertama, secara teknikal replanting ini otomatis kita selalu mempedomani parameter-parameter sehingga asas lestari atau sustainability ini tetap terjaga. Yang berikutnya, kalau kami di PT PN 5, kita tidak hanya berhenti di teknis replanting, tapi kita juga memberikan pemahaman, memberikan bimbingan, memberikan pelatihan, sehingga
para petani bisa memperoleh sertifikasi yang diwajibkan dalam hal ini ISPO. Ini penting supaya sawit kita tidak ada lagi yang bisa bicara bahwa sawit kita adalah sawit yang tidak berasaskan sawit lestari. Lebih jauh lagi, tidak hanya ISPO, ada beberapa yang kita sudah coba majukan RSPO, International Certificate, untuk mengikuti keinginan pasar. Itu yang dapat kami sampaikan mengenai betapa perlunya dan betapa pentingnya dan langkah-langkah apa yang sudah kita lakukan untuk sawit lestari bagi para petani. Terima kasih. DPDKS? Yes! Aspatir? Oke! Petani Jaya! Saya Ahmad Maulidjal Sutawijaya dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Aspekpir, Asosiasi Petani Kelapa Sawit, Perusahaan Inti Rakyat, atas pembuatan film dokumentasi Desa Transmigrasi Terisolasi yang berubah menjadi Desa Sawit Berkemajuan. BPDPKS mendukung penuh kegiatan pembuatan film dokumentasi ini sebagai wujud nyata manfaat kelapa sawit bagi bangsa dan negara. Maju terus Aspekpir, maju terus sawit Indonesia. Alif, bangun yuk. Kata ayahku, kebaikan datang dari apa yang kita tanam sejak matahari terbit. Dan dari matahari terbit pagi inilah satu kebaikan dimulai. Ceritaku berawal dari tempat ayahku bekerja, di sebuah ladang yang terhampar luas. Apa yang ia tanam hari ini dan keringat yang ia teteskan membawa banyak perubahan. Alif, ayo. Assalamualaikum, Mak. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Ayahku selalu bilang, ilmu adalah matahari. Anak-anak, ada yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Karena dengan ilmulah terang benderangnya masa depan. Ibuku merajut lewat tangannya, mengolah satu kebaikan hingga jadi kebaikan lainnya. Untuk membawa kebaikan harus dimulai dari kesehatan, agar kaki-kaki mereka nanti kuat melangkah. Ayahku juga bilang, kebaikan berawal dari bibitnya. Dari biji buah sawit ini banyak sekali mengandung kebaikan. Karena bibit yang baik, buahnya bisa dituai dan berguna di masa depan. Di sini, semua orang saling mendukung. Karena lewat dukungan, semakin banyak kesempatan untuk terus berkembang. Dan membuka pintu untuk cerita-cerita lainnya. Ini ceritaku.